Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, as-shaimin, as-shaimat dimanapun berada. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik nikmat agama Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dapat kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa dan selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak dan selalunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka peluang untuk kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada hari ini Kamis pada tanggal 23 Maret 2023. Kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala umur, kesempatan, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita bertemu dengan bulan puasa, yang insya Allah hari ini sudah kita mulai bersama-sama, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan diberikan judul kepada kita semua adalah tentang syarat dan rukun puasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan suatu perbuatan, tentu ada syarat dan rukun ibadah tersebut. Oleh karenanya, sebelum kita membahas tentang syarat dan rukun ibadah puasa ini, tentu ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah bulan suci Ramadan, bahwa ibadah ini datang sekali dalam setahun, yaitu pada bulan suci Ramadan, yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Mari kita laksanakan ibadah ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan keimanan, dengan perhitungan yang matang, dengan kira-kira yang bagus, sehingga nanti akan menghasilkan, akan mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dan menjadi kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, khususnya pada bulan suci Ramadan, ibadah puasa, yang diberikan kepada kami adalah syarat dan rukun puasa tersebut. Kalau kita bicarakan syarat itu bisa dibagi dua macam. Yang pertama, syarat wajib puasa. Di mana syarat wajib puasa ini adalah syarat-syarat yang akan kita lakukan, yang harus kita penuhi untuk melaksanakan ibadah tersebut, khususnya pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, syarat wajib puasa itu tentu dia beragama Islam, ad-dinul Islam, beragama Islam.
orang-orang yang diberikan kewajiban puasa itu adalah orang-orang Islam. Apabila seorang itu sudah murtad, apabila seseorang itu tidak beragama Islam, maka tidak melekat bagi mereka kewajiban puasa itu. Maka syarat daripada wajib puasa yang pertama itu adalah dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, syarat seorang itu dia melaksanakan ibadah puasa, syarat wajibnya adalah dia balik, sudah dewasa dia. Sudah berumur 14 sampai 15 tahun. Maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka syarat-syarat ibadah puasa, kalau sudah ada syarat itu pada diri kita, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian berakal. Orang-orang yang wajib berpuasa itu dia sehat, berakal dia. Berakal, tidak kurang atau tidak gila dia. Ini merupakan syarat daripada syarat wajib seseorang tersebut melaksanakan ibadah puasa. Dia berakal, sehat pikirannya. Kemudian juga di samping itu dia bersih, dia suci. Dia syarat untuk melaksanakan ibadah puasa, wajib puasa itu adalah dia bersuci, tidak berhadas. Bagi wanita tidak haid dan tidak gila dan hal macamnya. Ini merupakan syarat wajib daripada ibadah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa itu hampir beriring sama dengan syarat wajib puasa. Di mana dia orang agama Islam. Kemudian nanti dia yang kedua dia berniat. Dalam sah puasa itu, di samping pertama dia beragama Islam, dia punya niat ibadah puasa itu. Kalau kita lihat dalam buku Durus Al-Masjid fi Ramadan, itu karangan Kiai Aid Abdillah Ibnu Al-Qarni, disampaikan bahwa niat itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah disebut at-tabyid. Kita berniat itu sebelum fajar, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, mulai dari sholat tarawih, selesai tarawih, kemudian kita lanjutkan sampai malam, tadarus dan sebagainya, itu minimal menjelang sahur, itu sudah kita berniat. Nah ini kalau masalah niat itu menjadi syarat sah dia, sah ibadah puasa. Jadi dia harus berniat. As-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Kemudian dari niat ini, di samping at-tabyid juga ada at-tadyin. Artinya menjelaskan, at-tadyin. Menjelaskan. Kalau kita ibadah puasa Ramadan, maka jelaskan niatnya untuk ibadah Ramadan. Nah, kalau dia ibadah solat, umpamanya solat ataupun puasa, dia solat wajib atau puasa wajib, jelaskan. Nah, itu maksudnya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, nah ketika kita berniat, itu harus kita jelaskan niat untuk apa ibadah itu kita lakukan. Ini niatnya. Kemudian yang ketiga juga pada posisi niat ini, juga ada at-tikror. Al-tikror itu berarti berulang-ulang. Di niat ibadah puasa itu kita berulang saja. Malam pertama berniat kita. Malam kedua berniat kita. Malam ketiga dan seterusnya kita berniat untuk besok berpuasa. As-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Maka pada posisi kedua, syarat sah daripada seorang itu berpuasa, dia harus berniat. Nah, lalu lafaznya apa? Karena ini awal-awal bulan suci Ramadan, tidak ada salahnya kita ucapkan, kita sampaikan. Nawaitu sauma ghadin an adain fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ini kita ucapkan jelas. Kita ucapkan berulang-ulang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpuasa pada bulan saya berniat puasa untuk besok pagi karena fardu pada bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah taala. Ini niat kita jelaskan, kita ulang-ulang, kita ucapkan. As-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Maka niat ini menjadi salah satu syarat sah daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Karena pada hari ini baru awal-awal ibadah puasa kita, nanti kita malam kedua, kita ucapkan niat itu.
Apakah kita lakukan setelah sholat tarawih witir, ataupun nanti kita ucapkan nanti menjelang tidur, ataupun nanti ucapkan nanti sebelum kita untuk sahur, ataupun sudah sahur menjelang waktu fajar datang. Nah, inilah daripada salah satu syarat sah daripada untuk ibadah puasa. Kemudian pada syarat sah ini juga kita juga harus berakal, kemudian juga harus ada waktunya. Jadi juga syarat sah puasa itu ada waktu-waktunya. Karena sah puasa itu sah atau tidaknya, kita akan menahan dari fajar sampai maghrib itu, sampai berbuka. Itu dikatakan berpuasa. Nanti jangan ada di antara kita, saya akan puasa juga ini. Pokoknya sampai jam 11 buka lagi. Nah, itu tidak puasa namanya. Kenapa? Karena ada waktunya. Kalau puasa wajib waktu mulai bulan suci Ramadan, pada bulan suci Ramadan saja. Setelah hilal, setelah ditetapkan oleh pemerintah kita yang bulan puasa itu hari ini, dan seterusnya, itu waktu-waktu bulan puasa yang kita lakukan. Ini syarat sahnya beribadah kita untuk ibadah puasa ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada poin kita yang keempat itu, dia harus ada waktu-waktunya, ada tertentukan waktu-waktunya. As-shaimin, as-shaimat, rahimakumullah. Kemudian syarat sah itu juga kita harus bersih, suci. Kemudian kita tidak berhadas, tidak bernajis dan macamnya. Kita tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak ada nifas. Seperti itu suci. Itu merupakan syarat sah juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin muslimin dan muslimat, as-shaimin, as-shaimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat wajib puasa itu dan syarat sah puasa itu harus kita lakukan semuanya. Kalau syarat wajibnya itu melekat kepada orang-orang sebelum melaksanakan ibadah, sedangkan syarat sahnya itu melekat pada saat kita beribadah. Nah, maka kalau kita syarat sahnya sudah oke, sudah lengkap, sesuai dengan undang-undang ataupun undang syariat kita, hukum fikih kita, maka itu sudah bisa kita sudah kita lakukan, kita bisa diterima ibadahnya Allah Ta'ala. Itu merupakan syarat dari ibadah puasa yang kita lakukan, sebagaimana yang tercantum di buku yang dikarang oleh Ain Abdillah Ibnu Al-Qarni. Ini bukunya kebetulan berbahasa Arab, itu dengan judul yang di fi Ramadan, Durusati fi Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang pertama adalah syarat seseorang itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah rukun daripada puasa, rukunnya. Tadi atas sudah jelaskan syarat. Kemudian yang kedua rukunnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, ini rukunnya nih, beragama Islam. Sama juga nih syaratnya. Kemudian yang kedua itu membaca niat. Nah, niat itu juga kita baca, itu masuk rukun ya. Rukun. Kemudian nanti menahan segala sesuatu membatalkan puasa. Nah, rukun puasa itu. Satu-satu. Yang pertama beragama Islam. Tadi sudah dijelaskan sebagai syarat juga syarat wajib puasa beragama Islam. Sudah dijelaskan. Yang kedua niat. Diucapkan niat itu setiap hari. Diucapkan. Nawaitu sauma ghadin an adain fardi sahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Diucapkan ini. Diucapkan secara lisan, dikeluarkan. Dijelaskan. Tadyin, dijelaskan. Kemudian tikrar diulang-ulang. Diulang maksudnya setiap malam kita ucapkan niat tersebut. Apakah nanti berbahasa Arab ataupun nanti berbahasa Indonesia. Yang jelas itu niat itu kita ucapkan berulang-ulang sampai kalau nanti 29 hari tahun ini ataupun 30 hari kita ucapkan sebanyak 30 hari tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian merupakan rukun daripada puasa tersebut, yaitu kita harus menahan hal-hal yang membatalkannya. Nah, dalam bahan membatalkan ini banyak beberapa buku fikih mengatakan seperti kalau kita umpamanya muntah dengan sengaja batal. Kemudian berhubungan suami istri batal. Makan, minum batal. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal menahan itu dia akan membatalkan ibadah puasa. Membatalkan ibadah puasa yang kita lakukan pada saat itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala,
pada posisi menahan ini, dia menahan dari terbit fajar sampai matahari terbenam, sampai waktu maghrib. Itu yang menahan. Jadi kita ditahan semua hawa nafsu kita, keinginan kita, ditahan selama kita melaksanakan ibadah puasa itu. Mulai dari kita sudah sahur, terbit fajar itu, waktu imsak itu, sampai kita menjelang maghrib atau ketika kita berbuka. Ini penting dipahami. Ada yang nanti yang membatalkan ibadah puasa kita, langsung batal dia. Hari itu batal puasa kita. Ada juga nanti akan merusak ibadah kita, merusak ibadah puasa itu. Merusak dia. Jadi kadang-kadang di antara kita berpuasa, tapi kita selalu bersifat ghibah, menceritakan orang lain, merusak dia. Kemudian kita menghindari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa kita. Kita hindari. Kalau pada hari puasa itu banyak kegiatan kita umpamanya. Banyak kegiatan kita di luar. Dari pagi, siang, sore, banyak kegiatan kita. Lalu mata ini kita tahan juga. Kalau rasa-rasanya itu akan merusak mata kita tidak lihat. Nah, seperti itu. Kita berbanyaklah dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan dari pagi sampai sore tersebut, dari fajar sampai maghrib tersebut, kita gunakan hal-hal yang positif. Jangan ada lagi hal-hal yang tidak baik. Itu akan merusak nanti nilai ibadah puasa kita. Jadi oleh karenanya, pada poin yang ketiga ini kita harus menahan, ya, harus mengontrol diri kita untuk tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita ataupun nanti membatalkan nilai atau merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin, as-shaiman, rahimakumullah dimanapun berada yang kami hormati, maka pada rukun daripada ibadah puasa ini, paham betul kita dengan ilmu-ilmu puasa itu, maka nanti kita akan memperoleh nilai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada poin rukun ini, kalau tinggal dia, maka dia nanti tidak akan sah dia ibadah puasa kita. Syarat juga kalau dia tidak ada, dia akan gugur ibadah kita tersebut. Maka pada syarat dan rukun daripada ibadah puasa kita ini, mari kita maksimalkan, mari kita upayakan semaksimal mungkin, kita runutkan, kita urutkan. Kita misalkan dalam kehidupan sehari kita perorangan, saya besok mau beribadah puasa. Jadi malam itu kita sholat tarawih, sholat witir, kita mengikuti imam di masjid. Kemudian nanti setelah itu kita berniat puasa. Berniat kita ucapkan dengan berbahasa Arab boleh, berbahasa Indonesia boleh. Saya berniat besok pagi saya puasa karena Allah Ta'ala pada bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi kita berniat nanti sampai subuh di mana posisi silakan menjelang kita sahur, lalu kita sahur dan berpuasa. Nah, berpuasa ditahan semuanya yang membatalkannya. Jadi syarat, rukun, kemudian sudah ada pada diri kita, insya Allah puasa kita itu kalau sudah rukunnya tepat, syaratnya tepat, maka insya Allah kita akan memperoleh yang disebut dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti pada akhir-akhir Ramadan, kalau umpamanya kita sudah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, maka kita akan kembali seperti orang-orang yang tidak berdosa, seperti fitrah kita kembali dan kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa ibadah puasa itu juga nanti akan mampu dia akan membakar dosa-dosa kita yang ada kalau kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Mari kita jaga yang terbaik untuk diri kita dalam ibadah puasa ini. Terakhir dari santapan rohani pada singkat pada sore hari ini, pada hari yang pertama Ramadan 14 Hijriah ini, mari kita jaga diri kita. Syarat sudah lengkap, rukun sudah lengkap, maka kita jagalah hal-hal yang akan membatalkannya. Kita jaga, kita ikat diri kita ini. Jangan sampai kita nanti kita puasa tapi sholat zuhurnya tinggal. Kita puasa tetapi kita bermain gamenya sampai berjam-jam. Kemudian kita puasa tetapi kita main Facebook, main nanti dari YouTube yang tidak melihat, yang tidak baik-baik. Itu akan merusak nilai-nilai ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah santapan rohani pada menjelang berbuka pada hari pertama ini. Mudah-mudahan ini semua dapat kita indahkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan awal-awal ataupun syarat dari rukun ibadah puasa. Mari kita pahami dan mari kita laksanakan untuk ibadah kita, kesempurnaan ibadah puasa kita pada tahun 2023 ini. Demikian, terima kasih.
Dan kami akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.